wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Abdul Nawaro, NPM 007 kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul analisis orang tua dalam penanaman nilai akhlak pada anak usia dini di TK Pembina 11 Kelurahan Moti Kota. Yang pertama, pendidikan akhlak. Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata akhlak yang berarti menciptakan, membuat, atau menjadikan. Kata akhlak adalah kata yang membentuk ufran. Jamaknya adalah kuluhuk yang berarti perangkaian, tabiat, adat, atau kelahuk yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi akhlak adalah perangkaian adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Wahyudi 2017. Berdasarkan beberapa definisi akhlak, maka terdapat 5 ciri dalam pembentukan akhlak. 1. Perubahan akhlak adalah perubahan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadikan kepribadiannya. 2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa memikirkan. 3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakan tanpa ada paksaan dari luar. 4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya, bukan main-main atau bersandiwara. 5. Perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau ingin mendapatkan suatu pujian. B. Penanaman nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai keislaman merupakan tingkat integrasi kepribadian yang mencapai tingkat budi atau insan kamil. Akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan manusia dalam menyertakan tujuan mereka yang terakhir dan usaha dan pekerjaan mereka. Wahyudi 2017. Tujuan pembentukan akhlak. Ini berarti menjauh perbuatan-perbuatan jahat dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik atau akhlak karimah. Orang yang bertakwa berarti orang yang berakhlak baik, mulia, berbuat dan berbudi luhur. Namun ia cenderung berargumen bahwa kebijakan moral biasanya ditarifkan sebagai suatu tempat antara ekstrem dari rasa dan ekstrim dari catat setiap manusia. Rifa Hayati 2019. B. Pembentukan akhlak anak usia dini. Usia dini adalah momen sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan anak. Tidak hanya perkembangan otak anak yang cepat. Tahun-tahun awalnya biasanya disebut masa kemansaan, di mana pada masa ini segala rangsangan terhadap segala aspek perkembangan memegang peran penting dalam tubuh kembang anak. Selanjutnya, Yus 2011 bagi Santrok pada umur 2 tahun, kemajuan otak anak-anak menggapai dekat 75% dari dimensi otak. Santrok merumuskan langkah ini ialah momen kritis untuk kemajuan otak, intelek, serta keahlian berlatih anak. Fadilah 2006. Istilah-istilah tentang akhlak. Satu, moral dalam buku ilmiah sering ditemukan pemakaian kata moral untuk menggambarkan hal-hal yang sama dengan akhlak. Penilaian atas sekaligus seseorang sering identik dengan moral baik dan moral tidak baik, atau dengan kata moral tidak bermoral, immoral. DK bertensi secara etimologi moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sijabet 2008.
2. Etika. Menurut Franji Magnus Suseno, etika adalah pemikiran kritis dan mendasarkan tentang ajaran dan pandangan moral atau akhlak, dalam kurung Gunadi 2017. B. Etika itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral. C. K. Bertes mendefinisikan etika sebagai berikut. 1. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan buruk. 2. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. F. Faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak anak. Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, yaitu Wahyudi 2017. Aliran nativisme. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah pembawaan dari dalam atau cenderungan bakat, akal, dan lain-lain. 2. Aliran empirisme. Menurut aliran ini, faktor dari luar sana berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang seperti lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. 3. Aliran konvergensi berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Aliran ketiga sesuai dengan ajaran Islam seperti yang diturunkan dalam Qisas Al-Nal ayat 78 bahwa manusia memiliki potensi untuk didik baik penglihatan, pendengaran, dan hati yang harus disyukuri dan diberi pendidikan. Dengan demikian, ada 2 faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor bawaan sejak lahir seperti potensi fisik, intelektual, dan rohani, sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar diri si anak seperti orang tua, guru, serta tokoh-tokoh masyarakat.